Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ibu Suratmi kali ini, marilah anak-anak kita bahas materi kali ini pada pembahasan bab 3 tentang sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum masuk pada materi, mari kita pahami tentang peta konsep kali ini tentang sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yang nanti pembahasannya akan membahas mengenai gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, prestasi apa saja yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin, dan meneladani gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, bahwasanya setelah Rasul wafat, kepemimpinan umat Islam harus dilanjutkan. Saat itu dipercayakan kepada Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin sendiri berarti apa? Yaitu pemimpin-pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah untuk memimpin umat Islam pada saat itu. Berikutnya, Khulafaur Rasyidin sendiri terdiri dari 4 sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Khulafaur sendiri merupakan pemimpin yang demokratis, karismatik, adil, arif, dan bijaksana. Segala bentuk keputusan yang diambil oleh para khalifah itu merupakan hasil dari musyawarah. Banyak jasa yang sudah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, kebaikan, prestasi yang dilakukan selama menjadi khalifah itu sangat memberikan kebaikan kepada umat Islam pada saat. Materi berikutnya anak-anak adalah membahas mengenai prestasi atau usaha apa yang sudah dicapai oleh para Khulafaur Rasyidin. Sedangkan untuk kali ini, Ibu lebih akan membahas kepada khalifah pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasul meninggal, umat Islam mengalami guncangan yang sangat besar. Karena pada menjelang Rasul meninggal atau Rasul sudah meninggal, Rasul tidak memberikan wasiat apapun kepada umat Islam bahwa harus memilih sahabat siapa yang akan menggantikan beliau untuk menjadi khalifah berikutnya. Berikutnya adalah muslimin akhirnya bermusyawarah mencari sosok pemimpin untuk umat Islam saat itu. Setelah Rasul meninggal, maka diputuskanlah Abu Bakar As-Siddiq yang terpilih untuk menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah Rasul. Prestasi apa yang sudah dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi khalifah? Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq sudah mampu menyebarkan agama Islam hingga sampai ke negeri Syam. Abu Bakar As-Siddiq sudah mampu memberantas kaum murtad yang saat itu banyak sekali yang murtad karena mereka meyakini setelah Rasul meninggal maka orang yang membawa ajaran Islam nomor 1 saja sudah meninggal, maka kami harus kembali kepada agama nenek moyang. Kami tidak perlu lagi menganut ajaran Islam. Berikutnya, menguasai Persia atau melakukan perluasan wilayah atau ekspansi. Berikutnya lagi prestasi beliau yaitu kodifikasi atau pembukuan Al-Quran. Al-Quran dibukukan jadi satu. Yang saat itu Al-Quran masih tercecer, masih berada pada pelepah kurma, pada batu. Maka Abu Bakar melakukan pembukuan agar Al-Quran tersebut
berkumpul menjadi satu. Apa yang dapat kita teladani anak-anak dari kita mempelajari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin? Yang pertama, kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin itu adalah demokratis, dermawan. Demokratis itu berarti merakyat, dermawan, suka membantu, hidupnya sederhana, tidak bergaya hidup mewah, berani membela kebenaran, tidak haus akan adanya jabatan, tidak menggila untuk beliau terus menjadi seorang pemimpin. Berikutnya, memiliki tanggung jawab yang besar, yang tinggi terhadap penyebaran agama Islam. Berikutnya, memiliki kesetiaan dan kecintaan terhadap Rasul dan terhadap ajaran Islam. Mendahulukan kepentingan agama dan rakyat daripada kepentingan pribadi. Memiliki sikap berani dan tegas dalam membela kebenaran. Berikutnya, tidak menyalahgunakan wewenang, jabatan, atau menggunakan anggota keluarga untuk diangkat sebagai seorang pemimpin. Ya, Nana, untuk hari ini dari materi yang sudah Ibu jabarkan tadi, maka berikut adalah kesimpulannya bahwasanya Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang sudah ditunjuk oleh Allah untuk memimpin umat Islam saat itu. Khulafaur Rasyidin sendiri terdapat 4 sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang melanjutkan kepemimpinan setelah Rasul meninggal. Khulafaur Rasyidin sendiri merupakan pemimpin yang demokratis, karismatik, arif, dan bijaksana. Terjadi fitnah kubro pada masa Khalifah Utsman bin Affan sehingga Utsman bin Affan terbunuh. Prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Khulafaur Rasyidin harus dicontoh dan dijadikan sebagai motivasi bagi para pemimpin selanjutnya untuk meningkatkan peradaban umat Islam pada saat ini. Oke. Dan materi kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan lain waktu. Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.